Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Fanusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada masalah atau peradaban yang berikutnya dari peradaban jahiliyah, yaitu al-mas'alatut tasi'ah, masalah yang ke-9, peradaban yang ke-9. Ya, ini diantara peradaban yang ke-9 atau peradaban orang-orang jahiliyah adalah iqtida'uhum bifasaqatil ulama'i wa juhalil ubbad, yaitu mereka mempunyai kebiasaan mengikuti ulama yang fasik dan ahli ibadah yang jahil, atau mereka mengikuti kefasikan para ulama dan mengikuti kebodohannya ahlul ibadah. Naam. Ya, tentu dua-dua ini adalah merupakan kerusakan. Ulama yang fasik itu rusak. Begitu pula ahli ibadah yang jahil juga rusak. Ya. Kenapa? Karena ulama yang fasik dia akan memperturut hawa nafsunya untuk mencari pembenaran atas apa-apa yang dia inginkan dari kefasikannya tersebut. Begitu pula orang yang ahli ibadah tetapi jahil, maka dia akan semakin semangat beribadah, tapi dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan kedua-dua hal ini adalah merupakan kerusakan. Naam. Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, iqtida'uhum bifasaqatil ulama wa juhalil ubbad. Orang-orang jahiliyah itu mereka mengikuti ulama yang fasik dan ahli ibadah yang jahil. Fa'ata biqaulihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan dengan firman-Nya, yakni mendatangkan firman-Nya, firman Allah, untuk mengabarkan tentang mereka bahwa prinsip hidup mereka itu keliru, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Hai orang-orang yang beriman, kebanyakan dari ahbar, orang-orang alim
dari orang-orang Yahudi, ulama-ulama Yahudi, waruhban dan para pendeta Nasara, itu layak kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka benar-benar memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat At-Taubah. Wa qawlihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la taglu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. La taglu fi dinikum ghairal haqq, dan janganlah kalian gulu di dalam agama kalian dengan tanpa hak, ekstrim. Jangan kalian beragama dengan ekstrim, tanpa hak. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu, dan jangan kalian mengikuti hawa nafsunya kaum yang telah sesat sebelumnya, yang terdahulu. Wa adallu katsiran, dan mereka telah menyesatkan banyak orang. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka pun sesat dari jalan yang lurus. Surat Al-Maidah ayat yang ke-77. Ikhwanna fid din, azani Allah wa iyyakum, dua ayat ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah di dalam bab mengikuti ulama yang fasik dan ahli ibadah yang jahil. Apa korelasinya? Maka kita lihat korelasinya itu adalah orang-orang Yahudi itu mereka mengikuti para alim mereka dengan cara mengikuti tanpa batas. Jadi apapun yang diserukan oleh orang alimnya, dia tidak pernah menimbangnya dengan apapun. Semuanya dia ikuti tanpa harus menimbangnya dengan, atau tanpa harus menelitinya, atau tanpa harus membahasnya. Nah, begitu pula orang-orang Nasara, mereka mengikuti para rahib mereka, para pendeta-pendeta mereka. Itu juga dengan cara tanpa batas. Sehingga di dalam ayat yang kedua itu Syekh Muhammad membawa ayat tentang gulu dalam beragama, ekstrim dalam beragama. Ya, ini dia tidak punya batasan sampai di mana seseorang itu ditaati dan kapan seseorang itu tidak ditaati. Itu tidak ada batas bagi mereka. Apapun yang dikatakan oleh ulama mereka itu adalah mutlak benar, wajib diikuti. Apapun yang dilakukan oleh ahli ibadah mereka itu adalah mutlak benar, wajib diikuti. Iya. Jadi tidak ada dalil bagi mereka. Kitab suci yang Allah turunkan bagi mereka itu enggak berguna bagi mereka. Karena mereka hanya mengikuti apa yang difatwakan oleh orang alim mereka dan apa yang dilakukan oleh ahli ibadah mereka. Jadi itu perbuatan orang alim, perbuatan ahli ibadah mereka itu dianggap dalil mutlak. Dianggap apa? Dalil mutlak. Naam. Mafhum ya ikhwan? Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafidhana wa hafidhahallah menjelaskan, kata beliau, min masailil jahiliyah al-istidlalu bi fasaqatil ulama wal qiyas wal fasiq huwa al-khariju an ta'atillahi fi ilmihi wa amalihi. Di antara peradaban jahiliyah itu yakni al-istidlalu bi fasaqatil ulama,
Mereka berdalil dengan kefasikan ulama atau dengan ulama yang fasik. Jadi sama aja, ulama yang fasik itu adalah pelaku, kalau kefasikan ulama itu perbuatannya, perbuatan ulamanya. Maksudnya mereka jadikan perbuatan-perbuatan para ulama mereka yang melanggar ketentuan syariat itu dalil, begitu. Atau ya mereka jadikan ulamanya itu juga dalil, sama dua-duanya. Ya. Kalau begitu fasik itu apa? Kata Syekh Shalih Fauzan, al-fasiq huwa al-khariju an ta'atillahi fi ilmihi wa amalihi. Fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah fi ilmihi wa amalihi, dalam ilmu dan amalnya. Ilmu dan amal. Dia keluar dari ketaatan kepada Allah. Ya, dia menyelisihi ilmunya dalam perbuatannya. Itu dikatakan apa? Fasik. Ya tentu fasik di sini fasik yang berbicara tentang apa secara umum ya, secara umum. Walaupun nanti kalau kita bicara secara khusus fasik itu apa ya, definisinya juga ada fasik. Orang yang fasik amali, orang yang fasik i'tiqadi, itu lain lagi pembahasannya. Tapi secara umum seorang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dengan amal dan ilmu itu dikatakan fasik. Iya. Naam. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, wa fasaqatul ulama, dan ulama yang fasik itu adalah humul ladina la ya'maluna bi ilmihim aw yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Maka ulama yang fasik itu adalah orang-orang atau ulama-ulama yang la ya'maluna bi ilmihim, mereka tidak beramal dengan ilmu mereka. Tidak beramal dengan ilmu mereka. Jadi amalannya itu menyelisihi ilmunya. Iya. Paham ya? Dia punya ilmu, tapi ilmu itu tidak teraplikasi dalam amalannya. Aw yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun, atau mereka berbicara secara dusta tentang Allah atau atas nama Allah, wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka itu tahu. Makanya dia dikatakan alim. Dia dikatakan alim dari satu sisi karena dia tahu, sementara dia dikatakan fasik dari satu sisi karena dia menyelisihi ilmunya. Iya. Mafhum ya? Jadi dia punya ilmu, dia dikatakan alim, sementara dia menyelisihi ilmu itu, maka dari sisi ini dia dikatakan fasik. Yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun, mereka berbicara atas nama Allah secara dusta, wa hum ya'lamun, dalam keadaan tahu, sadar. Tapi kenapa dia lakukan itu? Apa yang mendorong dia melakukan itu? Ya tidak lain karena dia punya apa? Su'ul qasdi. Dia punya tujuan yang buruk, maksud yang buruk. Apakah maksudnya itu adalah untuk kedudukan? Apakah maksudnya adalah untuk popularitas? Apakah maksudnya adalah untuk dunia, mendapatkan dunia dan seterusnya? Ya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memperingatkan kita dari yang demikian ini, dari niat yang tujuan yang buruk itu adalah dalam sabda beliau tentang hadis niat, hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ya ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Barang siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasul, maka dia akan sampai pada Allah dan Rasul. Barang siapa yang berhijrah untuk dunia yang akan dia dapati,
atau dia berhijrah untuk menikahi seorang wanita, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu akan sampai kepada apa yang dia inginkan. Jadi maksudnya karena su'ul qasdi ini membawa seseorang itu bisa bertindak di luar daripada ilmunya, meskipun dia mempunyai ilmu. Nah, paham ya? Kemudian kata Syekh Saleh Fauzan, bi an yaqulu, yaitu bahwa mereka itu berkata hada halalun wa hada haramun. Ini halal dan ini haram. Wa hum ya'lamuna annahum kadzibun. Dalam keadaan mereka itu sadar bahwa mereka itu dusta, bohong. Ini halal, ini haram. Padahal enggak demikian. Dia tahu, dia sadar. Tapi dia sengaja mengada-ngadakan hal itu. Untuk apa? Tercapai keinginannya. Tercapai maksudnya. Min ajlil wusuli ila raghabatihim wattiba'il ahwa, supaya tercapai tujuannya dan memperturut hawa nafsu. Tahta midallati annahum ulama, di bawah naungan bahwa mereka itu ulama, di bawah payung ulama. Artinya kalau dia itu tidak menggunakan apa sampul ulama, itu dia ngomong apapun nggak berguna. Nah orang pikir ngapain ini siapa, nggak digubris. Tapi dia menggunakan sampul ulama itu untuk kemudian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, maka orang-orang itu simpati terhadap dia, orang-orang itu membenarkan dia, orang-orang itu mengikuti dia. Kenapa? Karena casingnya adalah ulama, begitu. Mafhum ya? Jadi di sini kata Syekh Shalih Fauzan begitu. Jadi mereka itu berkata tentang ini halal, ini haram, dalam keadaan mereka tahu bahwa itu adalah bohong. Tapi dia melakukan itu untuk apa? Min ajlil wusuli ila raghabatihim. Ya, untuk mencapai keinginannya. Ya. Untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Wattiba'il ahwa, dan dia melakukan itu untuk memperturut hawa nafsunya. Tapi dia lakukan itu di bawah apa? Tahta midallati annahum ulama, di bawah payung ulama, di bawah kafir ulama, di bawah naungan bahwa mereka itu adalah ulama. Ya. Jadi zaman ini banyak sekali orang-orang yang mengatakan diri mereka ulama, mereka mengeluarkan fatwa-fatwa yang nyeleneh, itu banyak sekali. Dan umat itu terkecoh. Iya. Ada yang ngaku ulama bisa tahu bahasa semut. Ya, ada yang tahu ulama bisa perintah malaikat Jibril. Ya, ada juga yang ngaku ulama tapi apa hajinya itu tidak boleh ke Makkah. Ya, itu bawa nama ulama semuanya, dan tampilan dohirnya adalah ulama. Ya, ini ulama jadi-jadian. Tapi kalau yang di Bani Israel itu benar-benar ulama. Orang-orang Yahudi itu benar-benar ulama. Benar-benar alim. Kalau kita ini kan kadang-kadang kita menipu diri sendiri ya. Menipu diri sendiri dalam tanda kutip, maksud saya itu kita sadar bahwa kita ini tidak alim, tapi kita sok alim. Ya, kita menipu diri sendiri. Kadang kita itu ya siapa sih kita? Tapi kita menampilkan diri kita itu seolah-olah kita itu besar. Iya. Tapi kalau Bani Israel benar-benar mereka itu ulama. Ulama. Dia menguasai Taurat. Dia menguasai. Tapi dia kenapa melakukan itu? Karena dia punya tujuan dunia saja. Tapi kalau dari sisi ilmu, dia punya ilmu. Dia punya ilmu. Makanya siapa yang memberikan tazkiyah kepada mereka bahwa mereka punya ilmu? Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah menamakan mereka dengan ahbar, alim-alimnya orang Yahudi. Iya. Dan maka dari itu juga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita berdoa, yaitu untuk menyelisihi mereka. Yaitu apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim
waladdallin. Allah ajarkan kita untuk berdoa menyelisihi mereka. Menyelisihi orang alim yang menyelisihi ilmunya dan menyelisihi ahli ibadah yang beribadah tanpa ilmu. Ya. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, wan nasu yuthiquna fihim, dan orang-orang percaya dengan mereka. Orang-orang percaya dengan mereka, terpesona dengan mereka. Karena apa tadi? Karena casingnya casing ulama tadi, naungannya naungan di bawah naungan ulama. Ya. Apakah tampilan zahirnya? Apakah ya sekarang itu banyak sekali kalau zaman sekarang realita orang bisa bergabung dengan apa perserikatan ini perserikatan itu yang mengatasnamakan ulama itu banyak sekali supaya dia mendapatkan legalitas sebagai seorang ulama. Nah, di situ kemudian dia bebas ngomong, orang percaya dengan dia. Iya. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, wa juhalul ubbad, dan ahli ibadah yang jahil. Apa itu ahli ibadah yang jahil? Humul ladzina ya'maluna bighairi ilmin. Orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Wan nasu yuthiquna fihim, dan manusia pun percaya mereka. Manusia percaya mereka. Yaquluna haula'i shalihun. Mereka berkata ini orang-orang saleh. Kenapa dia orang saleh? Ahli ibadah. Ibadah rajin, khusyuk, ya. Jadi orang lihat tampilan, oh ini dia ahli ibadah ini. Ya, jadi orang simpati dengan dia. Ketika simpati dengan dia, maka apa yang dia lakukan itu mereka percaya. Iya. Tapi pada hakikatnya dia jahil karena dia beribadah tanpa ilmu. Nah, ini namanya apa? Ruhban. Apa? Para rahib yang rajin ibadah, tekun dalam beribadah, tetapi tidak membekali dirinya dengan ilmu. Dan ini bahaya. Kita dapati sekian banyak dari kaum muslimin semangat untuk beribadah tapi malas untuk belajar. Ya, kenapa dia malas belajar? Padahal dia rajin ibadah. Musibah apa enggak? Musibah. Nah, kalau dia enggak belajar, dengan apa dia membangun ibadahnya? Dengan apa dia akan beribadah? Kalau hanya sekedar dengan prasangka, itu namanya ibadah tanpa ilmu. Iya. Sementara orang itu mau memiliki ilmu, tidak bisa lewat mimpi. Tidak bisa. Tidur, mimpi, bangun, jadi alim, itu tidak bisa. Atau bersemedi di gunung-gunung, kemudian pulang jadi alim, itu nggak bisa. Melainkan dengan apa? Belajar. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, fala yaktarra. Naam, yaktarra. Di situlah la nahiyah. La nahiyah itu apa? Menjazmkan fi'il, tapi karena di sini fi'ilnya fi'il mudha'af, jadi dia mansuf nasab. Fala yaktarra bil alim wala bil abid hatta yakuna kullun minhuma mustaqiman ala dinillahi azza wa jalla. Ini kesimpulan Syekh Shalih Fauzan, peringatan beliau, yaitu apa kata beliau? Fala yaktarra bil alim wala bil abid. Maka jangan tertipu dengan seorang alim atau seorang abid. Jangan terkecoh. Kalau kita pakai bahasa tertipu kurang ya, terkecoh. Jangan terkecoh dengan seorang alim atau seorang abid. Hatta yakuna kullun minhuma mustaqiman ala dinillahi azza wa jal, sampai mereka benar-benar berada lurus di atas agama Allah azza wa jal. Lah mau timbang lurusnya dia di atas agama Allah itu bagaimana? Kalau Syekh mengatakan la yaktarra bil alim wala bil abid, enggak boleh terperangkap, enggak boleh terperdaya dengan seorang alim atau seorang abid,
hatta yakuna kullun minhuma mustaqiman ala dinillahi azza wajalla, sampai mereka itu berdua benar-benar lurus di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya, apakah setiap orang bisa membedakan dan bisa memahami bahwa orang ini si fulan lurus di atas agama dan si fulan tidak lurus di atas agama? Tidak bisa. Tidak setiap orang bisa lakukan itu. Iya. Karena untuk menentukan bahwa orang ini benar manhajnya, ya, untuk menilai orang ini lurus agamanya, nah itu harus seorang alim. Harus seorang alim. Nah maka dari itu dia harus belajar. Dia harus membekali dirinya supaya dia punya neraca untuk menimbang yang ini benar dan yang ini salah. Neracanya itu apa? Neracanya itu dalil. Dia timbang perbuatan seorang alim dengan dalil. Dia timbang perbuatan seorang ahli ibadah dengan dalil. Nah itu timbangannya supaya dia tahu bahwa ini alim ini lurus di atas agama Allah. Oh ahli ibadah ini lurus di atas agama Allah. Kenapa? Karena dia mencocoki dalil. Sementara dalil itu apa? Alkitab, sunnah, ijma. Iya. Jadi pendapat seorang alim dicocokkan dengan Al-Quran, sunnah dan ijma. Supaya dia tahu oh, ini benar apa enggak. Begitu juga perbuatan seorang ahli ibadah dicocokkan dengan Al-Quran, sunnah dan ijma. Jangan kita bicara dalil kemudian dia bicara ya tapi kan imam ini mengatakan demikian, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan demikian. Maka Imam Ahmad mengatakan saya heran dengan orang-orang itu. Iya, heran dengan mereka. Dikasih tahu dalil, tapi dia katakan Sufyan Ats-Tsauri berkata begini dan begitu. Seolah-olah Sufyan Ats-Tsauri lebih besar dari Al-Quran, seolah-olah Sufyan Ats-Tsauri lebih besar dari sunnah, seolah-olah Sufyan Ats-Tsauri lebih besar dari ijma. Padahal yang semestinya apa? Al-Quran lebih besar dari perkataan siapapun. Sunnah lebih besar dari perkataan siapapun. Ijma lebih besar dari perkataan siapapun. Iya. Tapi ini para penuntut ilmu itu mereka terperangkap dengan akwal ulama dan mereka meninggalkan dalil. Mereka apa? Meninggalkan dalil. Sehingga kalau kita katakan kepada dia ini dalil mengatakan, mungkin dia katakan ini madhab mengatakan demikian. Madhab fulan mengatakan demikian. Madhab fulan mengatakan demikian. Madhab fulan mengatakan demikian. Maka kita katakan madhab si fulan dan si halan itu bukan agama. Bukan apa ya kawan? Agama. Kalau agama itu apa? Wahyu. Al-Quran, sunnah. Ditambah dengan ijma. Kenapa? Karena Rasulullah merekomendasikan ijma itu pasti benar. Apa rekomendasinya? Majtama'a qaumun 'ala dhalal. Satu kaum tidak akan mungkin bersepakat di atas kesesatan. Berarti rekomendasinya bahwa ijma itu pasti benar. Hanya saja dalam masalah agama ini ijma itu enggak sampai 25%. Enggak sampai. Iya, kalau kita mau pakai prosentasi. Bahkan terkadang sebagian ulama telah mengklaim bahwa ini ijma padahal bukan. Maka inilah yang diisyaratkan oleh Al-Imam Ahmad bahwa jangan tergesa-gesa dalam menghukumi sebuah perkara itu ijma, barangkali di sana ada imam-imam yang menyelisihinya. Kalau kita mau lihat di dalam Al-Ijma' itu, Al-Imam Ibnu Munzir mengumpulkan perkara-perkara yang diklaim sebagai ijma itu di dalamnya juga ada dikhilafkan oleh ulama, enggak mutlak. Maka kita katakan ijma itu dalil, hanya saja ijma dalam agama ini prosentasenya kecil sekali, sedikit sekali. Iya, mafhum ya ikhwan? Baik. Maka kata beliau kemudian, qala Allah Subhanahu wa taala fil Yahudi wan Nasara. Syekh Shalih Fauzan berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan
alim-alim Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani la ya'kuluna amwalan nas bil batil. Mereka benar-benar memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka cari dalil untuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, kemudian cari dalil untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Begitu juga di dalam ayat yang lain Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, mereka menjadikan alim-alim mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalih Fauzan, dalika bi an halalu lahumul harama fa'ata'uhum wa harramu alaihimul halala fa'ata'uhum fasaru bidzalika arbabam min dunillah wal iyadu billah. Yaitu dengan cara apa? Kenapa dikatakan bahwa mereka itu menjadikan alim-alim mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai sesembahan selain daripada Allah? Dengan cara yang demikian itu terjadi karena halalu lahumul harama fa'ata'uhum. Mereka menghalalkan yang haram lalu ditaati. Wa harramu alaihimul halala fa'ata'uhum. Dan mereka mengharamkan yang halal juga ditaati. Fasaru bidzalika arbaba min dunillah. Maka dengan itu mereka secara tidak langsung menjadi sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah ya, ini perkara besar. Perkara mengikuti seseorang begitu membabi buta sampai dalam perkara halal haram, itu sama dengan menjadikan dia sebagai Tuhan. Sama dengan menjadikan dia sebagai apa? Tuhan. Kenapa? Karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya ada manusia yang mengharamkan, ada manusia yang menghalalkan, maka penghalalan yang terjadi dari dia itu harus berdasarkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kalaupun dia mengharamkan sesuatu, maka harus berdasarkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ulama-ulama fikih, kalau kita membaca kitab-kitab fikih yang besar, ya, fikih-fikih perbandingan madhab, Al-Mughni, kita baca karangannya Ibnu Qudamah, baca karangannya Al-Furu' Ibnu Muflih, ya, kita baca Al-Mughni karangannya Ibnu Qudamah, kita baca Syarah Al-Muhadzab karangannya Imam Nawawi. Meskipun Imam Nawawi mensyarah Al-Muhadzab itu enggak sampai selesai. Kalau enggak salah sampai di Kitabul Buyu saja. Beliau sudah meninggal. Yang lain dilanjutkan oleh yang lain. Jadi kalau kita baca kitab-kitab mereka, kita dapati di dalamnya tuh sekian pernyataan ketika ulama-ulama mendiskusikan dalil-dalil untuk menetapkan hukum. Itu sering mereka berkata dengan kata-kata yang tidak asing bagi kita, bagi seorang penuntut ilmu yang menyelam di dalam permasalahan-permasalahan fikih perbandingan madhab. Itu sering mereka mengatakan begini. Kami menerima amalan-amalan ini mempunyai keutamaan. Tapi kami tidak menerima ketika amalan-amalan ini ditetapkan sebagai satu bentuk misalnya kewajiban, atau ditetapkan sebagai satu bentuk perkara yang mesti. Kenapa? Karena menetapkan sesuatu sebagai kewajiban itu butuh dalil syar'i. Kalau bicara tentang keutamaan kami menerima, tapi kalau bicara tentang ini wajib, sabar. Karena menetapkan ini wajib atau tidak wajib itu hak Allah dan Rasul. Harus ada nas yang sharih. Harus apa? Ada nas yang sharih. Kata-kata yang semisal itu selalu muncul di pembahasan-pembahasan para ulama ketika mendiskusikan apa? Nas-nas syariah. Iya. Maka di situ apa ikhwan? Kenapa? Karena ini tadi resikonya. Resikonya itu menetapkan sesuatu yang tidak Allah tetapkan dan dituruti, ditaati, itu sama dengan menjadikan orang itu sebagai sesembahan. Sama dengan menjadikan orang itu sebagai Tuhan. Makanya dari itu ketika ayat ini turun,
Ayat ini bukan turun, ayat ini didengar oleh Adi bin Hatim, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Yaitu satu ketika Adi bin Hatim itu dia datang di hadapan Rasulullah, dia pakai kalung emas yang ada tanda salib. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, itrah hadal wathan, lepaskan, tanggalkan ini berhala ini. Ya, lalu apa? Rasulullah membaca ayat ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ya, mereka menjadikan rahib-rahib mereka menjadikan alim-alim mereka sebagai sesembahan selain daripada Allah. Sementara dia ini dulunya Nasrani. Atau dalam sebagian riwayat mengatakan dia ini yang waktu datang di hadapan Rasulullah ini dia masih Nasrani. Jadi pakai kalung emas yang bertanda salib. Lalu dia katakan kepada Rasulullah, ketika Rasulullah ngomong kayak gitu, maka dia katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami dulu tidak menyembah mereka. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bukankah mereka menghalalkan yang haram lalu kalian ikuti? Iya. Bukankah mereka mengharamkan yang halal kalian ikuti? Iya. Bukankah mereka menghalalkan yang haram kalian ikuti? Iya. Itulah yang dimaksud dengan kalian menyembah mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau di dalam riwayat Tirmidzi itu dikatakan bahwasanya Rasulullah bersabda amma innahum lam yakunu ya'budunahum. Yani mereka itu tidak menyembah alim-alim mereka dan rahib-rahib mereka tidak menyembahnya. Walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahalluhu. Hanya saja kalau rahib dan alim-alim mereka itu menghalalkan satu perkara, lalu mereka juga ikut menghalalkannya. Wa idza harramu alaihim syai'an, dan kalau dia mengharamkan sesuatu, maka harramuhu, mereka juga ikut mengharamkannya. Jadi patokan mereka itu apa? Perkataan rahib dan perkataan alim mereka. Jadi patokan mereka bukan dalil, bukan. Maka inilah yang dikatakan bahwa mereka menyembah alim mereka dan menyembah rahib mereka. Mahfum ya ikhwan? Jadi kalau di antara umat ini ada orang-orang yang beragama dengan cara seperti ini, ya, dengan cara menerima perkataan orang-orang yang dianggap alim secara mutlak tanpa menimbangnya dengan Al-Quran dan Sunnah, maka sama dia telah menjadikan orang-orang itu sebagai Tuhan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena yang berhak menetapkan hukum itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ya ikhwan? Tapi jangan salah paham bahwa Ustadz ini mengajak kita untuk tidak boleh menggunakan ulama. Bukan. Ulama tetap kita menggunakan pendapat-pendapat ulama untuk memahami dalil. Tapi yang namanya ulama itu manusia, kadang bisa benar, kadang bisa salah. Sehingga semua ucapan mereka harus dihadapkan kepada dalil yang merupakan kebenaran mutlak. Dalil itu apa ya ikhwan? Kebenaran mutlak. Jadi setiap ucapan manusia, setiap perbuatan manusia harus ditimbang dengan dalil yang merupakan kebenaran mutlak. Kalau sesuai diambil, kalau tidak sesuai ditolak. Tapi kalau tidak ditimbang atau ditimbang tapi tidak sesuai hanya saja karena dia fanatisme kepada madhab lalu dia terima saja walaupun bertentangan dengan nas, maka orang ini telah terjatuh dalam budaya jahiliyah, yaitu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Iya. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafidhana wa hafidhahallah, li'anna tahlila wal tahrima haqqun lillahi azza wa jal. Karena halal, pengharaman dan penghalalan itu hak Allah semata. Laisa li ahadin ayyuharrima au yuhallila hasaba hawahu wa hasaba aghradihi. Ya, tidak boleh bagi seorang pun untuk mengharamkan atau menghalalkan sesuai dengan hawa nafsunya atau sesuai dengan kehendak hatinya, dengan tujuan dunianya sendiri, tidak boleh. Wa yurdin nasa wa yusayiran nas, lalu apa, dia membuat orang-orang ridha, dia membuat orang-orang terima, dia memutuskan yang halal dan yang haram itu karena hanya untuk membuat orang ridha, orang senang dengan fatwa-fatwa dia supaya dikatakan fatwa-fatwa ini moderat, ya, itu tidak boleh.
Wal'an hunaka nasun yatahayaluna ala syar'i yuhilluna al-muharramat li ajli musayaratin nasi wa irada'in nas biza'mihim yaltamisuna al-hila wa yaltamisuna ar-rukhas awil kadhiba 'ala Allah bi anna Allah ahalla hadha aw harrama hadha min ajli maslahati fulan. Ini kata saya Saleh Fauzan, dan di zaman sekarang ini ada manusia-manusia yang beralibi, yang mereka beralibi terhadap syariat Allah. Mereka berkilah terhadap syariat Allah. Yaitu dengan apa? Yuhillunal muharramat. Mereka menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah li ajli musayaratin nasi wa irda'in nas, dengan maksud supaya menyenangkan orang lain, biza'mihim, dengan prasangka mereka begitu, yaltamisunal hila, mereka pakai cara-cara lain, ya, pakai cara-cara lain. Misalnya seperti ayat Allah mengatakan wa at'amahum min ju', ya, dan Allah yang memberi makan kepada mereka dari lapar. Lalu dia katakan, ya, memberi makan itu, program-program memberi makan itu semua diatur di dalam wahyu, termasuk dalam ayat wa at'amahum min ju'. Dan ini parah. Ya, cari-cari dalil, pakai cara lain untuk membenarkan, untuk membuat orang lain merasa senang. Ini tidak boleh. Kata Syekh Saleh Fauzan, di zaman ini banyak yang kayak begitu. Ada juga wayaltamisunal rukhas, mereka mengumpulkan keringanan-keringanan para ulama. Awil kadhiba 'ala Allah, atau mereka berdusta atas nama Allah. Bi anna Allah ahalla hadza aw harrama hadza min ajli maslahati fulan, bahwa Allah itu mengharamkan ini dan menghalalkan ini untuk kepentingan si fulan, kepentingan orang tertentu. Jadi di zaman ini, ikhwan, ada orang-orang yang mencari-cari rukhsah, mencari-cari keringanan. Kalau ada satu bab dia ingin membuat orang lain ridho, ya, maka dia cari-cari rukhsah. Kira-kira ada enggak rukhsah di madhab ini, di ulama ini, kira-kira ada enggak? Kalau ada, dia ambil, dia kumpul, lalu itu dia beberkan kepada manusia untuk menjadi dalih, ya, untuk menjadi apa? Dalih. Dan ini bahaya. Ini termasuk ulama yang fasik. Naam. Taib. Ilahuna ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah taala. Penjelasan daripada Syekh Saleh Fauzan berikutnya kita bacakan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma la taj'alid dunya mablagha ilmina wa akbara hammina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.